Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asaludin Abror dengan NIM C24012211093. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penugasan laju pengosongan lambung dan pencernaan praktikum fisiologis hewan air tahun 2024. Nah, di sini terdapat infografis yang sudah saya buat, yaitu pengertiannya. Laju pengosongan lambung sangat dipengaruhi oleh tekanan balik dengan dampak yang lebih kecil dari diameter bukaan pylorus dan dapat diprediksi secara akurat menggunakan model komputasi oleh Ghosh et al. 2023. Nah, di sini juga terdapat hubungan bobot material isi lambung dan nilai uh, indeks stomach content atau ISC, volume dan berat lambung bertambah sesuai dengan fungsi daya hingga panjang total tempat bertengger sekitar 20 cm. Tetapi pada ikan yang lebih besar, pertumbuhan lambung menurun seiring dengan pertumbuhan panjang dan berat relatif lambung bahkan menurun pada kelas ukuran terbesar. Nah, eh, proses digesti pakan yang diperoleh ikan akan dimulai dari lambung dan dilanjutkan pada intestin yang akan berakhir hingga anus yang merupakan pembuangan bahan sisa. Proses digesti yang terjadi di dalam lambung dapat diukur dari laju pengosongan lambung dan juga bisa dipengaruhi oleh temperatur air, juga dipengaruhi oleh konsumsi pakan ikan itu sendiri. Nah, pakan ikan adalah makanan yang khusus dibuat atau diproduksi agar mudah dan tersedia untuk dimakan. Pakan ikan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan tubuh ikan. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengamati waktu yang dibutuhkan dalam pengosongan lambung pada benih ikan serta sebagai dasar manajemen pemberian pakan pada benih ikan mas dan ikan nila. Nah, untuk perbandingan perlakuan eh, suhu berdampak pada pertumbuhan kelangsungan hidup dan heterogenitas ukuran Pangasianodon hipotamus muda dengan pertumbuhan optimal pada suhu 31 derajat Celcius dan heterogenitas ukuran lebih rendah pada suhu yang lebih tinggi. Nah, sedangkan suhu optimal untuk pertumbuhan dan efisiensi eh, pertumbuhan halibut Atlantik yang belum dewasa menurun seiring dengan ukuran ikan dan mencapai puncaknya pada suhu menengah untuk masak 10 sampai 60 gram ikan dan menurun hingga 9,7 Celcius untuk 3 sampai 5 kilogram ikan. Nah, dalam proses pencernaan makanan, makanan yang dicerna dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, pencernaan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Kemampuan ikan untuk mencerna baku pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat kimia air, suhu air, jenis pakan, eh, ukuran, umur ikan itu sendiri. Nah, untuk kandungan gizi pakan, frekuensi pemberian pakan, sifat fisika, dan frekuensi kimia pada ikan terdapat dalam saluran pencernaan pakan. Kemampuan ikan dalam mencerna makanan sangat bergantung pada kelengkapan organ pencernaan dan ketersediaan organ pencernaan. Nah, di sini terdapat perbandingan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan dan suhu yang berbeda. Nah, menurut Durani 2017, kecepatan evakuasi lambung ikan trout dipengaruhi oleh massa isi perut, ukuran ikan, dan suhu, sehingga memberikan alat yang berguna untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan meminimalkan sisa makanan dalam produksi. Sedangkan tingkat evakuasi perut yang lambat pada suhu rendah dapat membatasi asupan makanan sehari-hari, berkontribusi terhadap lambatnya tingkat pertumbuhan dan terbatasnya ukuran maksimum ikan. Ikan kod Arktik di perairan tinggi Arktik Kanada.
Nah, untuk pengaruh suhu terhadap laju digesti itu sendiri, suhu air yang meningkat memicu nafsu makan ikan juga mengalami peningkatan. Sedangkan apabila terjadi penurunan temperatur air, maka nafsu makan ikan juga akan mengalami penurunan dan menyebabkan laju metabolisme itu meningkat. Nah, pada temperatur 30 sampai 400 derajat Celcius akan terjadi peningkatan metabolisme yang sangat cepat. Semakin lama waktu, maka isi lambung semakin berkurang sehingga bobot tubuh ikan berkurang. Suhu, ukuran partikel makanan eh, juga merupakan faktor yang penting mempengaruhi pengukuran tingkat evakuasi lambung. Nah, jika suhu air naik, maka tingkat evakuasi lambung umumnya meningkat secara eksponensial sampai mencapai maksimum hampir melebihi batas toleransi suhu dari spesies itu sendiri. Nah, selain itu, terdapat variabel lain yang mempengaruhi tingkat pencernaan, antara lain ukuran makanan, jenis mangsa yang akan dimakan, dan ukuran predator serta jumlah makanan dalam perut predator itu sendiri sangat mempengaruhi. Nah, hasil pengamatan yang dilakukan mengenai laju pengosongan lambung benih ikan, aktivitas ikan, pakan yang diberikan, serta ukuran lambung, bobot lambung, dan usus benih ikan yang diteliti eh, berbeda berdasarkan waktu pengamatan. Semakin lama waktu pengamatan, maka semakin rendah bobot lambung pada ikan. Eh, Berdasarkan para peneliti yang sudah saya baca jurnalnya, penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan lambung benih ikan nila dan benih ikan mas sebagai dasar manajemen pemberian pakan pada stadia benih. Nah, hewan uji yang digunakan dalam penelitian adalah benih ikan dengan ukuran yang cukup beragam, 5 sampai 7 cm, dan metode pengamatan waktu yang dilakukan juga cukup beragam. Nah, parameter yang diamati antara lain adalah lambung dan usus, suhu media air, dan hasil-hasil penelitian menunjukkan rata-rata pH lambung benih ikan nila sebesar 5,8 yang bersifat basa, sedangkan rata-rata pH lambung pada benih ikan mas itu bersifat mendekati eh, netral. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengamatan, maka bobot usus, isi makanan, dan usus tanpa makanan semakin rendah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.